warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hukum dasar kimia dan stokiometri. Masuk ke bagian hukum dasar kimia. Untuk hukum dasar kimia yang perlu kita pelajari itu ada 5. Yang pertama itu hukum Lavoisier, yang kedua hukum Proust, yang ketiga hukum Dalton, kemudian yang keempat hukum Gay-Lussac, dan yang terakhir itu hipotesis Avogadro. Kita mulai ke yang paling pertama, yaitu hukum Lavoisier. Anthony Laurent Lavoisier ini melakukan percobaan dengan mereaksikan merkuri cair dengan oksigen. Kurang lebih reaksinya sama dengan reaksi yang pertama ini, di mana ada Hg ditambah O2 menghasilkan 2 HgO. Nah, ketika membentuk HgO ini, kemudian dia panaskan lagi merkuri oksidanya atau HgO-nya ini. Ketika dia panaskan, yang berarti kita ditambahkan dengan kalor, ternyata kembali membentuk merkuri ya dan gas oksigen. Nah, setelah dia meneliti, ternyata gas oksigen yang dipakai pada saat awal reaksi dengan gas oksigen yang dihasilkan ketika merkuri oksida itu kembali terpecah menjadi merkuri dan oksigen, itu ternyata jumlahnya sama. Nah, dari sini dia mengambil kesimpulan bahwa massa total sebelum reaksi atau reaktan itu sama dengan massa total setelah reaksi atau produk. Nah, ini disebutnya atau dikenalnya dengan hukum kekekalan massa. Kemudian ada lagi namanya hukum Proust. Joseph Louis Proust ini meneliti perbandingan massa unsur yang terkandung di dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Penelitian itu membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, hukum Proust dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Contoh sederhana, misalnya kalian ingin mereaksikan hidrogen dan oksigen membentuk H2O. Maka perbandingan dari massa untuk hidrogen dan oksigen membentuk H2O, berapapun H2O itu yang terbentuk, itu akan tetap sama perbandingan massa yang diperlukan untuk gas hidrogen dan oksigennya. Mungkin seperti itu untuk pengertian dari hukum Proust. Kemudian selanjutnya itu adalah hukum Dalton. John Dalton melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida atau CO2. Nah, ketika dia membandingkan, dia mencoba melihat salah satu unsur dalam kedua senyawa tersebut disamakan massanya. Contoh misalnya di sini senyawa CO dan CO2, dia samakan massa karbonnya itu sama-sama 1,2 gram. Kemudian dia melihat kira-kira berapa massa oksigen yang diperlukan untuk membentuk senyawa CO dan CO2 dengan menggunakan masing-masing sama-sama 1,2 gram karbon. Ternyata massa oksigen diperlukan untuk gas CO itu 1,6 gram, sedangkan massa oksigen yang diperlukan untuk membentuk gas CO2 itu 3,2 gram. Sehingga kalau kita melihat perbandingan antara unsur C dan O di dalam senyawa CO dan CO2 itu sama dengan 3:4 untuk CO, dan CO2 itu 3:8. Nah, ketika kita membandingkan oksigen dari kedua senyawa ini, ternyata perbandingannya itu adalah bilangan bulat sederhana. Kita bandingkan saja 4:8. Itu sama dengan bilangan bulat sederhana 1:2. Dari sini, dia mengambil kesimpulan bahwa jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, atau salah satu unsurnya dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya merupakan bilangan bulat sederhana. Nah, pernyataan ini dikenal dengan hukum perbandingan berganda. Jadi kalau misalnya antara C dan O itu membentuk dua senyawa yang berbeda, yaitu CO dan CO2, kemudian C-nya itu kita buat sama massanya, maka perbandingan massa oksigen antara dalam senyawa CO dan CO2 itu merupakan bilangan bulat sederhana. Kalau di sini kita dapat bahwa perbandingannya adalah 1:2.
Kemudian hukum selanjutnya itu hukum Gay-Lussac. Joseph Gay-Lussac meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia dan mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas itu dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Pada suhu dan tekanan tertentu, ternyata 1 liter gas nitrogen itu bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen, menghasilkan 2 liter gas amonia. Sehingga kalau saya tuliskan reaksinya yang setara, itu sama dengan N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Dan perbandingan volumenya kita bisa lihat. 1 dibanding 3 dibanding 2. Kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata perbandingan volumenya ini akan sama dengan perbandingan koefisien dari reaksinya yang setara. Sehingga di sini muncul pendapat bahwa pada suhu dan tekanan tertentu, perbandingan volume gas reaktan dan produk merupakan bilangan bulat sederhana. Pernyataan ini dikenal dengan hukum perbandingan volume. Kemudian yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Amadeo Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur itu sebenarnya tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa saja berbentuk molekul unsur, contohnya H2, O2, N2, dan P4. Berdasarkan pemikiran tersebut, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membuat hipotesis. Gas-gas yang mempunyai volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama, itu juga akan mempunyai jumlah molekul yang sama. Nah, kita sekarang masuk ke bagian stoikiometri. Biasanya stoikiometri ini berkaitan dengan perhitungan di dalam ilmu kimia. Yang pertama yang kita akan pelajari yang sering sudah kita dengar dari SMA yaitu mol atau jumlah mol. Para ahli sepakat bahwa 1 mol zat mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram isotop C12. Yakni 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Sehingga kalau misalnya saya tuliskan rumusnya, jumlah partikel itu sama dengan jumlah mol dikali bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, ini ada contoh soal. Suatu sampel mengandung 1,505 kali 10 pangkat 23 molekul Cl2. Berapa mol kandungan Cl2 tersebut? Nah, jawabannya mudah. Kita memasukkan langsung di rumus. Jumlah mol sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro-nya. Berarti 1,505 kali 10 pangkat 23 partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Sehingga kita mendapatkan mol dari Cl2 tersebut adalah 0,25 mol. Kemudian ada lagi istilah massa atom relatif. IUPAC, International Union on Pure Applied Chemistry, yaitu organisasi yang menaungi tentang ilmu kimia di dunia, itu menetapkan bahwa satu satuan massa atom, atau biasanya kita lihat di buku SMA itu tulisannya 1 SMA, itu singkatan dari satuan massa atom, itu sebenarnya sama dengan 1/12 dikali massa satu atom isotop C12. Ya. Sedangkan massa satu atom isotop C12 itu sama dengan 12 SMA. Ya. Sehingga kalau misalnya kita tuliskan rumusnya, AR itu sama dengan massa rata-rata unsur dibagi 1/12 dikali massa satu atom isotop C12. Umumnya, massa rata-rata unsur itu diambil dari rata-rata massa isotop unsur tersebut di alam. Jadi contoh misalnya unsur Cl atau klor. Sebenarnya klor di alam itu ada 2 macam. Ya. Ada yang kita sebut sebagai isotop yang nomor massanya itu 35. Ada juga isotopnya Cl yang nomor massanya itu 37. Ya. Ini ada 2 macam. Ya. Dia stabil di alam 2 macam ini. Dan jumlahnya di alam ternyata yang isotop Cl35 tadi itu 75%. Sedangkan yang isotop Cl37 itu sebanyak 25%. Jadi kalau misalnya kita mau melihat massa rata-rata unsurnya, ya sudah, kita kali dengan persentasenya saja. 75% dikali 35 ditambah 25% dikali 37. Kemudian kita bagi dengan 1/12 dari massa satu atom isotop C12. C12 tadi sudah dikatakan bahwa massanya juga sama 12 SMA. Berarti nanti hasilnya dibagi dengan 1 saja. Hasil terakhirnya kita akan mendapatkan nilai bahwa AR dari Cl secara umum itu adalah 35,5 SMA. Ini yang kita lihat di dalam tabel periodik unsur. Jadi kalau kalian melihat tabel periodik unsur, nomor massanya itu merupakan massa rata-rata dari
unsur atau bentuk isotopnya yang ada di alam. Bisa saja satu unsur itu memiliki bentuk isotop stabil lebih dari satu di alam, sehingga harus dicari rata-rata masanya dulu. Kemudian kita kenal lagi massa molekul relatif atau simbolnya Mr. Ini sama dengan AR, bedanya kalau AR tadi massa atom ya, jadi untuk atom, sedangkan ini massa molekul untuk molekul. Di mana massa molekul relatif itu sama dengan total massa atom relatif penyusun molekul atau senyawa tersebut. Jadi kalau misalnya kalian menghitung Mr-nya H2O, maka kalian harus menambahkan 2 kali AR-nya hidrogen ditambah 1 kali AR-nya oksigen sesuai dengan jumlah atom-atom penyusun dari senyawanya. Kemudian massa molar. Ini yang paling jarang kita dengar istilah massa molar. Sebenarnya massa molar itu adalah massa yang ada dalam 1 mol unsur atau senyawa. Massa yang ada dalam 1 mol unsur atau senyawa. Dan besarnya itu sebenarnya sama dengan nilai AR atau MR. Jadi kalau misalnya kita melihat tadi satuannya AR dan MR itu adalah SMA, sedangkan massa molar itu adalah satuannya gram per mol. Nah, biasanya kalau kita menghitung dalam stoikiometri, kita pakainya satuan gram per mol untuk AR dan MR. Sebenarnya itu kurang tepat karena AR dan MR itu satuannya SMA. Sedangkan yang satuannya gram per mol itu adalah massa molar. Tapi ingat, karena AR dan MR itu jumlahnya sama dengan massa molar, maka tidak ada masalah kalau misalnya kita menggunakan satuan gram per mol untuk AR dan MR. Nah, di sini kita bisa lihat rumus dari massa molar itu sama dengan massa per mol. Nah, ini yang biasa kita kenal dengan N sama dengan M per AR atau MR ya, di mana M itu massa dalam satuan gram, N itu adalah jumlah mol. Sorry, di sini bukan jumlah mol besar, tapi jumlah mol kecil ya, yang N kecil. Kemudian ada hubungan mol dan volume. Pada keadaan standar atau STP itu kalau suhu dari sistemnya itu 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer, 1 mol gas itu pasti akan memiliki volume sebesar 22,4 liter. Ini sudah ketetapan. Jika sebuah gas pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm memiliki jumlah mol 1 liter, pasti volumenya 22,4 liter. Sehingga rumusnya adalah mol sama dengan volume per volume molar. Jadi 22,4 liter itu adalah volume molar. Satuannya nanti adalah 22,4 liter per mol. Volume molar ini berlaku pada keadaan STP. Nah, di sini ada contoh soal. Berapa kuantitas dalam satuan mol gas hidrogen yang volumenya 6,72 liter jika diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Kita langsung masukkan saja. Karena suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm berarti dia dalam keadaan STP. Sehingga kita cukup bagi volumenya dengan 22,4 liter per mol. Sehingga mendapatkan hasil akhir mol dari gas hidrogen itu adalah 0,3 mol. Nah, bagaimana kalau misalnya keadaannya tidak standar, entah itu suhunya bukan 0 derajat Celcius atau tekanannya bukan 1 atmosfer? Maka berlaku rumus berikut. Rumus berikut itu adalah rumus gas ideal, yaitu P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Untuk P itu adalah tekanan dalam satuan atmosfer, volume V itu adalah volume gas dalam satuan liter, N itu adalah jumlah mol dalam satuan mol, T itu adalah suhu, satuannya bukan derajat Celcius, tapi Kelvin. Kemudian ada lagi istilah yang baru yaitu R. R itu adalah tetapan gas ideal. Jumlahnya adalah 0,0821, satuannya liter atm per mol Kelvin. Nah, ini ada contoh soal, tentukan volume 1,7 gram gas amonia yang diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 76 cm araksah. Nah, dari sini, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari molnya dulu, karena mol amonianya belum diketahui. Mol amonianya berarti 1,7 gram dibagi MR-nya amonia, yaitu 17 gram per mol, kalian bisa cari sendiri. Hasil akhirnya adalah molnya 0,1 mol. Kemudian kita belum tahu juga tekanannya. Tekanannya tadi mintanya satuannya atmosfer dalam rumus gas ideal tadi, sedangkan di sini satuannya adalah cm araksah. Kita harus konversi dulu. Untuk suatu atmosfer itu sama dengan 760 mm air raksa. Kalau kita konversi menjadi dari cm raksa, berarti kita akan dapat 76 cm raksa. Ini sama dengan 1 atmosfer. Kemudian kita masukkan ke rumus gas ideal tadi, PV sama dengan nRT.
di mana V itu sama dengan nRT per P. Sehingga kita akan mendapatkan hasil akhir untuk volume dari 1,7 gram gas amonia yang diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 76 cm raksa itu adalah 2,46 liter. Kemudian hubungan koefisien reaksi dan mol. Pada sebuah reaksi setara, perbandingan koefisien reaktan dan produk itu sebenarnya sama dengan perbandingan jumlah mol reaktan dan produk yang terlibat dalam reaksi. Contoh, misalnya kita melihat untuk reaksi N2 plus 3H2 ditambah 2NH3, perbandingan koefisiennya itu adalah 1:3:2. Sedangkan kalau misalnya perbandingan molnya ketika dia bereaksi, misalnya N2 itu molnya ada 2, maka dia akan bereaksi habis dengan 6 mol H2, menghasilkan 4 mol NH3. Nah, kalau misalnya perbandingan jumlah mol reaktan itu tidak mengikuti perbandingan koefisien, ya, tidak mengikuti perbandingan koefisien. Jadi contoh misalnya ini mol yang bereaksi itu bukan 1:3, ya, maka reaktan dengan jumlah mol terkecil itu kita sebutnya sebagai reaksi pembatas. Kenapa reaksi pembatas? Karena pada saat reaktan dengan jumlah mol terkecil itu habis, maka reaktan yang lainnya itu akan tersisa. Dan reaktan tersebut tidak bisa bereaksi, sehingga reaksinya akan berhenti. Dia membatasi terjadinya reaksi karena dia habis, ya. Makanya disebutnya sebagai reaksi pembatas. Ini contoh soalnya. Contoh misalnya pada reaksi 0,5 mol gas N2 dengan 2,5 mol gas H2 menurut persamaan reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan NH3. Tentukan reaksi pembatasnya, kemudian berapa gram zat yang tersisa. Nah, kalau misalnya kita melihat untuk jawabannya, perhatikan baik-baik. Di sini saya menguraikan dalam bentuk tabel. Ya. Di sini saya tuliskan dulu untuk reaktannya, kemudian tuliskan juga produknya. Ya. Semuanya saya tuliskan koefisiennya juga ya. 1 di sini 3, di sini 2. Ya. Pada keadaan mula-mula, katanya N2 itu jumlahnya 0,5 mol. Kemudian H2 itu 2,5 mol. Dan keadaan mula-mula pasti produk belum ada ya, ini masih 0. Kemudian terurai atau yang bereaksi itu ingat tadi, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol yang bereaksi. Sehingga kalau misalnya kita lihat di sini, antara 0,5 mol N2 dan 2,5 mol H2, kira-kira yang mana yang duluan habis? Pasti yang paling sedikit, yang ini, yang 0,5 mol. Ya. Maka kalau N2-nya ini habis duluan, berarti yang terurai dari N2 itu adalah 0,5 mol juga. Sehingga di sini saya kurangi ya, kurang dengan 0,5 mol. Hasil akhirnya pada akhir reaksi N2-nya ini pasti habis ya, 0 di sini. Kemudian karena yang bereaksi itu 0,5 mol N2 berdasarkan perbandingan koefisiennya itu 1:3, berarti kalau 0,5 mol di sini kita harus kali 3 di sini. Berarti yang bereaksi atau yang terurai H2-nya itu adalah 1,5 mol. Sehingga nanti di akhir reaksi ada selisih, yaitu 2,5 dikurang 1,5, hasilnya 1 mol. Berarti H2-nya akan tersisa 1,0 mol di akhir reaksi. Kemudian untuk NH3 yang terbentuknya juga akan sama dengan perbandingan koefisiennya. Kalau di sini 0,5 mol, sedangkan koefisiennya 1:2, maka yang terbentuk adalah 1 mol. Di akhir reaksi tetap 1 mol. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk bagian A adalah reaksi pembatas. Ingat, reaksi pembatas itu yang jumlah mol reaktannya paling kecil, karena itu yang paling duluan habis. Dia membatasi terjadinya reaksi lebih lanjut. Sehingga di sini yang paling kecil jumlah molnya adalah N2. Reaksi pembatasnya adalah N2. Kemudian bagian B-nya ditanya berapa gram zat yang tersisa. Yang tersisa tadi adalah ini, ya. Yang tersisa adalah H2, ya. NH3 ini bukan sisa ya, dia malah terbentuk karena memang ini tujuan akhirnya. Yang ditanya adalah sisa, berarti H2 saja. H2 itu yang tersisa berapa mol? 1 mol, ya. 1 mol ini yang kita konversi menjadi satuan gram. Nah, hasilnya kan seperti ini. Massa itu sama dengan mol dikali mR dari H2. Sorry ya, di sini bukan N2 tapi H2.
Berarti 1 mol sama dengan dikali 2 gram per mol. Ini MR-nya H2, silakan kalian cari sendiri. Hasil akhirnya adalah sisa dari gas hidrogennya adalah 2 gram. Oke, sekian pembahasan untuk materi hukum dasar kimia dan stoikiometri. Kalau ingin ada yang ditanyakan, silakan kalian bertanya lewat forum si Pejar ataupun lewat grup WhatsApp-nya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Sampai ketemu untuk materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.